Yaitu perkara Pak Hasto, Ya, Sekjen PDI Perjuangan ya. Saya juga ikut heran kalau melihat perkara demi perkara yang tiga tadi. Tapi kira-kira kalau kita bicara hukum pidana, bahkan hukum perdata juga bisa dengan ukuran itu. Maka saya menggunakan apa diatur di undang-undang KUHAP kalau ini kan pidana. Itu menyebutkan mengenai petunjuk untuk mencari semua persoalan yang terjadi atau siapa yang melakukan. Petunjuk di KUHAP itu menyebutkan bahwa untuk merangkai atau menemukan semua persoalan sehingga bisa ditentukan siapa yang berbuat, siapa yang harus dihukum, itu terdiri dari tiga tahap. Saya akan mengatakan gagasan yang mungkin tidak terlampau populer ya, tapi kira-kira ini kan negaranya dipimpin oleh seorang militer kembali. iya, Ya, setelah berkali orang sipil, iya, ya bahkan ya orang-orang yang sedikit berpengalaman memimpin negara bahkan ya, betul. tapi menjabat presiden. Sekarang jenderal, Sekarang jenderal pasukan Kopassus. elit ya, Ya, yang memimpin negara ini, dan kita merasakan bagaimana tindakan beliau yang tegas sudah kita tegas. rasakan. Di bidang hukum yang belum ya, mungkin harus Ya, banyak usulan. Bagaimana kalau kita bikin bukan cukup satgas yang ringan-ringan, satgas yang dipimpin oleh orang kepala negara yang punya kualifikasi militer khusus ya. Jadi pasukan khusus militer itu membuat satgas kembali. Satgas pemberantas mafia peradilan ditempatkan tidak terlalu banyak di tiap pengadilan. Nah, kemudian perkara yang kedua ini yang menarik juga, yaitu mengenai pagar-pagar yang pagar laut. ilegal, laut yang ilegal. Pagar, Sama. pagar makan laut katanya. Karena laut dimakan sama pagar, bambu runcing misalnya. Nah, ini sama pendekatannya. Adanya kejadian, adanya perbuatan, dan adanya keadaan. Saya selalu menggunakan itu sehingga menemukan satu petunjuk. Sekarang masing-masing bagi saya ada keanehannya, ada tidak diproses secara hukum. Merek ini satu di antaranya yang disebut hak intelektual. Iya, Cipta, kemudian merek, kemudian ada beberapa lah ya yang memang masuk di hak intelektual, dan di Mahkamah Agung itu ada satu kamar khusus untuk hal-hal ini. Kita sering bersengketa cipta misalnya, batik. Nah, itu sampai ke internasional juga itu. iya, betul. Jadi kita punya konvensi juga bagaimana mengakui merek yang kalau merek ini yang telah didaftarkan di sebuah negara yang menjadi satu kelompok persatuan negara-negara ini kan, kita punya konvensi, kita punya aturan yang sama. Sobat Leader, kembali kita berjumpa di Leader Indonesia 1. Leader Channel TV yang selalu menyapa Anda dengan ide-ide dan tokoh-tokoh yang potensial, yang punya pengaruh di Republik ini. Hari ini saya didatangi tokoh yang juga my leader. Beliau penerima Leader Awards tahun 2011 di Palangkaraya bersama Sri Sultan dan lain-lain. Saya perkenalkan Profesor Dr. Gayus Lumbun, sarjana hukum MH. Selamat datang Bang Gayus. Selamat datang Bung Freddy, sahabat saya. Keren nih. Tambah ganteng aja Bang ini. Iya Bang, ini saya kangen juga sejak di DPR. Ya, Kita bertemu terakhir mungkin 2011 ya Bang. 2011 ketika itu saya Artinya sudah 13 tahun ya? lebih ya. Sekarang kan 14 tahun. 14 tahunan. 14 tahun lalu. Ya, terakhir kita ketemu. Tapi masih seperti biasa Bang Gayus. Iya. Terima kasih. Bang Gayus ini, sobat, ini ketika beliau pernah jadi di legislatif dan juga di yudikatif. Dan di yudikatif sebagai anggota atau hakim agung, ini beliau dikenal sebagai hakim pencabut nyawa.
Keren dah ini. Keren juga. Bener ya? Ya, itu salah satu yang saya temukan di berita-berita, Ah, karena banyaknya saya menghukum maksimal, hukum pidana maksimal itu kan dari 20 tahun, seumur hidup dan mati. hmm, Kemudian ya banyak perkara yang saya mempunyai kewajiban naluri hakim untuk melakukan itu, sehingga orang karena banyaknya ya 15 ketika saya menjabat selama 7 tahun kurang lebih. Nah, cukup banyak angka itu bagi waktu yang 15 kasus hukuman mati 15 menjatuhkan hukuman mati kepada orang. kepada Ada orang. laki, ada perempuan, ada ulama, Hmm. ada TNI. Siapapun. Siapapun yang masuk ke Nah, meja tapi ada saya. sekitar 15. Paling banyak. Total Ya? 15. Ya, bagi banyak hakim ya termasuk angka yang tinggi ya. Sehingga banyak pihak mengundang saya untuk menjelaskan apa sih Iya. motivasi. Apa betul? Iya. Saya juga mau tanya itu sebenarnya. Ya, bagi saya hukuman maksimal ini memang di banyak negara telah dihapus. Tetapi 2 kali diuji di MK di negara kita ini, terakhir di tahun 2000-an juga kalau saya tidak salah ya, tetap disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Jimli, juga diuji berapa kali oleh beliau menyatakan masih relevan digunakan di Indonesia mengingat kondisi hukum atau budaya hukum di Indonesia. Kemudian di zaman Pak Mahfud memimpin juga 1 kali diuji, beliau juga memutuskan yang sama, hukuman mati masih relevan diterapkan di Indonesia. Kalau hukum masih menjadi panglima, harusnya hukum ditegakkan terus ya. Ya, Jangan demokrasi itu tergantung penguasanya. ya tentunya demokrasi ini kan harus seimbang dengan nomokrasi. Demokrasi. Satu mata uang yang sisi dua sisi. Yang satu Ya. kedaulatan rakyat untuk kebebasan, tetapi kebebasan itu diimbangi dengan norma-norma yang mengatur kebebasan itu, atau orang menyebut sebagai demokrasi melawan nomokrasi. Kalau Bang Gayus tidak merasa berdosa menyatukan hukuman mati itu. Ya tentu ada saya kan majelis ya, bersama Karena memang hakim lain. hakim agung ini kan, hakim agung itu kalau saya bilang itu wakil Tuhan, pencabut nyawa atau tidak mencabut nyawa umat manusia di bumi. Iya, karena pengertiannya sedikit sekali berubahnya putusan dari Mahkamah Agung, kecuali salah satunya gerasi dari Presiden. Tapi itu pun dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Tidak Ya, bisa kebebasan Presiden memberi pengampunan itu tanpa meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Bang Gayus, Prof Gayus waktu itu temannya Pak Artijo ya. Ya, saya 3 tahun satu majelis dengan Pak Artijo di pidana umum, kemudian beliau memimpin pidana khusus tipikor, jadi terpisah dengan saya karena saya tetap di pidana umum. Beliau sudah almarhum tapi sikap integritas dia sampai hari ini dikenang. Ya, kita semua mengakui beliau punya integriti yang tinggi, antara lain tidak pernah mau menerima tamu untuk perkara pribadi maupun perkara di luar hukum yang berkembang, dan beliau tidak pernah mau menerima masyarakat yang datang. Selain keputusan ini kan timnya bertiga ya. Biasa selalu ambil keputusan di Mahkamah Agung itu bertiga ya Bang ya. Dari 18 hakim agung kamar pidana, kami kebetulan satu majelis, ditentukan dengan daftar majelis yang selalu bersama-sama. Iya, bersama selama 3 tahunan itu, tapi tidak selalu ya. Kadang-kadang ada kasus atau perkara yang tidak 3 orang bersama-sama. Jadi kalau ada keputusan hukuman mati, Bang Gayus hukuman mati ada seumur hidup, ada 20 tahun. Ya, itu disparitas ya, perbedaan pendapat. Kan pasti berbeda ya. Ya, voting apa gimana? Nah, biasanya yang seperti itu memang dengan gaya voting ya. Sebab kalau tidak ada dissenting nanti. Dissenting Kan opinion. tidak boleh dissenting ya. Boleh dissenting. Boleh. Kalau ada yang lebih banyak, ada yang kurang, yang ikut ini disebut dissenting ya, berbeda pendapat. Ada concurring, hukumannya sama, tapi pertimbangan hukumnya berbeda. Tapi rata-rata mayoritas ikut. Tentu ikut atau ditambah anggota majelis. Seandainya 3 itu dianggap tidak bisa sama, dan perkara ini memang serius, nanti kita minta izin ketua untuk menambah. Tambah 2 lagi apa? Tambah 2 bisa. Terbanyak adalah 9 yang pernah majelis di Mahkamah Agung ketika perkara Bulog. Itu 9 itu 9. terbanyak, tapi ganjil. Yang penting ganjil, dan pengalaman MA ya perkara Bulog ketika itu memeriksa perkara yang
dilakukan oleh Pak Akbar Tanjung ketika itu yang kemudian ketua DPR. Yang live itu keputusan pengadilan MA-nya Ya. di live semua media. Betul, ketua media Bung Freddy kelihatannya juga banyak itu. Iya, ikuti. Iya, ikuti. Dan Sobat Leader, saya mengundang Prof. Gayus ini. Kita udah lihat di semua TV beliau menjelaskan banyak hal soal integritas, bagaimana soal hakim. Tapi sampai hari ini, kenapa Anda sampai punya integritas itu? Apa karena pernah punya leader, menerima leader sebagai pemimpin? Ini Pak Gayus menerima trofi leader itu di Palangkaraya 2011. Dan saya boleh bisa menyebut tokoh-tokoh dari sejumlah tokoh, antara lain beliau, yang sampai hari ini mempertahankan integritinya, profesionalitinya, dan personalitinya sebagai seorang pemimpin di dunia peradilan. Sekarang Bang Gayus, ini isu yang berkembang, ada abuse of power connect to mafia peradilan. Bagaimana mengurai ini semua yang sekarang sudah menjadi seorang abuse of power biasa saja? Kalau kita bicara apa itu mafia dan di banyak bidang ya, di bidang kriminal itu ada mafia kriminal, artinya kelompok organisasi yang tersembunyi atau terlarang sebenarnya, tapi melakukan berbagai kegiatan disebut mafia. Kalau kita kaitkan dengan apakah mafia di peradilan ada, tentu sejak dulu dan selalu ada, hanya saja situasi pemerintahan yang timbulnya mafia peradilan itu tidak sama kondisi atau bobotnya. Tetapi dapat saya katakan terakhir ini memang sangat terasa sekali bagaimana hakim memutus bebas atas sebuah perbuatan pembunuhan dan penganiayaan di PN Surabaya misalnya baru-baru ini. Ini satu keanehan yang luar biasa, kok berani sekali untuk melakukan satu penyimpangan yang tidak logis, ya, yang tidak logik untuk dilakukan oleh seorang hakim dalam jabatannya. Nah, tentu ini ada di belakang itu. Semua hal yang janggal di masyarakat itu tentu di latar belakangi intervensi, berbagai intervensi, bisa kekuasaan, ya, bisa ekonomi atau berbentuk uang. Artinya power, kekuatan. Ini yang perlu dicari sebenarnya terhadap satu kasus, apa atau latar belakang atau apa dan siapa yang menjadi dalang utamanya sehingga terjadinya sebuah penyimpangan berat. Ini mungkin yang menjadi pemikiran yang ditanya Bung Freddy. Sebelum kita lanjut, kalau itu ditemukan terjadi abuse of power untuk melakukan pelanggaran hukum sampai ke peradilan yang disebut mafia bekerjasama, itu hukumannya apa kira-kira? Kalau Bang Gayus sendiri yang pelanggaran manusia biasa-biasa hukumannya mati. Kalau pelanggaran ini kan kerusakannya kemanusiaan, hukumannya apa? Ada dua rujukan, Perma nomor 1 tahun 2020 itu menjelaskan sanksi berat bagi hakim. Juga ada Perma nomor 9 tahun 2000 yang sama, 2020 ya. Kalau tidak salah, 2019 kalau tidak salah. Perma itu mengatur juga supaya tidak ada disparitas putusan, itu ada petunjuk di situ. Kalau perangkat peradilan melakukan pelanggaran sehingga angka kejahatan itu di atas 100 juta atau 2 juta, itu dihukum 5 tahun bagi orang-orang yang ada pada peradilan, ya, bisa keterkaitan dengan peradilan. Bahkan bukan seumur hidup, kalau sampai 1 miliar. Kalau itu disebut petunjuk, ya, pedoman. Kalau itu pengadilan, hakim yang memutuskan, berarti ada mafia di sana. Tapi terkait dengan abuse of power dari kekuasaan, ini penguasa ini dapat hukuman apa? Kan ini hakim dipakai. Kalau kita mengacu hukum pidana terkait itu, ada 2 pasal yang mengatur dengan jelas, 55 dan 56 KUHP. Ikut serta. Hukum apa itu? Hukum pidana. Pidana itu apa? Hukum apakah 20 KUHP tahun ya? Mati atau apa kalau sampai gini? Nanti itu prosesnya, tapi keterkaitan tadi yang Bung Freddy tanya kepada saya itu,
orang yang terlibat termasuk penguasa, Mm-mm. orang yang menyegagasan dan dilakukan Harus ditarik keluar. harus ini dianggap satu kejahatan yang peradilan, masuk yang Berkelompok. peradilan ya, karena apa ya, 55 itu ikut serta yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan. Tetapi pasal 56 ada memberi fasilitas. Nah, dua pasal ini bisa menggait pejabat yang melakukan yang bukan masuk dunia peradilan tapi menjadi urusan peradilan. Jadi ada pasal-pasal mengatur, jadi terkait. Kalau kita mengatakan yang heboh sekarang, misalnya, itu juga sama. Bagaimana bisa terjadi HGB yang tidak pada tempatnya, jelas aturan maupun putusan MK itu tidak. Nanti saya tanya ke sana, tapi saya mau bilang, bagaimana publik bisa percaya pengadilan sampai ke Mahkamah Agung? Saya punya informasi, banyak yang kalau perkara tuh mereka bilang begini, udah perkara aja, nanti kita tunggu di MA gitu, nanti kita atur di MA. Kok sampai bisa begitu? Ya, Saya di era Pak Artijo dan Bang Gayus itu saya jarang mendengar ini. Tapi ke sini semakin menjadi. Ini saya kan berperkara juga. Mereka ada, tapi biasa ujung-ujungnya minta kita uang gitu kan. Seolah mereka bisa jaga di sana. Gimana itu, Bang? Peradilan itu terdiri di beberapa unsur, di antaranya memang hakim pemutus yang paling bertanggung jawab. Itu mesti terdiri dari orang-orang yang terpilih betul-betul. Ini wajah peradilan. Hakim adalah wajah peradilan karena putusannya. Tapi teruji betul-betul itu, saya kira Bang Gayu juga teruji juga waktu, tergantung personalitinya ya kadang-kadang mungkin. Iya, oleh karena itu kita memerlukan yang mengisi unsur-unsur peradilan pada bidang hakim ini. Hakim itu direkrut secara pegawai pemerintah itu, ASN atau PNS kalau dulu. Status hakim itu di sana. Kecuali kalau saya non karier, saya bukan dari mengawali sebagai hakim pemula, saya di Hakim Agung, yang banyak itu memang saya sedikit dari yang non karier. Saya masuk diuji pengalaman 20 tahun dan syarat yang lain, kemudian saya lolos sebagai Hakim Agung. Nah, artinya apa? Rekrutmen Hakim Agung itu memang menentukan. Yang pertama, memilih orang yang layak. Tes DPR ada, fit and proper test, kelayakan dan kepatutan, disamping keilmuan oleh KY kalau Hakim Agung. Paling tidak berpengalaman 20 tahun tadi. Kalau bagi hakim karier ditambah harus pernah menjadi hakim tinggi atau hakim PT pengadilan tinggi, paling tidak 3 tahun secara aktif. Tapi Bang Gayus, Prof Gayus, my leader, penemuan atau tertangkapnya, terbongkarnya uang yang disimpan panitra itu MA di rumahnya 1 triliun dan sekian kilogram emas, itu bahwa itu dikumpulkan sekian tahun. Bukti itu walaupun sekarang hilang ya kabar informasi itu, tapi ini tetap menjadi isu besar untuk nama besar Mahkamah Agung. Ya, sebenarnya bagaimana uang menjelaskannya? Uang sebesar itu tentu kita melihat dari berbagai sisi. Sisi yang menarik mungkin adalah uang itu bisa saja uang titipan. Titipan untuk sebuah perkara atau sejumlah perkara yang belum menjadi putusan. Bahasa lain itu ijon mungkin ya. Kalau padi itu ijon. Jadi mereka ijon dulu. Ijon dulu, titip juga bisa demikian banyak dalam bentuk cash ya. Kenapa menyimpan cash? Menyimpan uang di tembok atau apa itu udah kayak Escobar, mafia, kartel narkoba itu di Amerika Latin. Betul. Ini salah satu bagaimana rekrutmen tadi. Bagaimana kita menyaring pegawai maupun hakim di wilayah peradilan. Bagaimana kalau terlanjur seperti hari ini? Saya pada tahun 2014 masih aktif sebagai Hakim Agung, pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi ketika itu di periode pertamanya bahwa terhadap hakim-hakim yang menyimpang itu dilakukan evaluasi. Tahun itu pada udah 10 tahun dari sekarang makin mau menjadi-jadi hari ini di mana-mana terbongkar, bahkan orang mengindikasi pengadilan adalah transaksional.
Setiap pengadilan manapun yang dari PN, PT maupun Mahkamah Agung itu isu di masyarakat sehingga ya kepercayaan itu hilang di masyarakat. Mungkin lebih suka yang di luar peradilan, out of court settlement. Settlement nggak benar ya, settlement ya kalau utang atau sengketa uang debt collector kirim. Straight justice namanya, keadilan jalanan. Nah, bagi saya sebaiknya ada evaluasi kembali. Evaluasi Semua hakim se-Indonesia, tapi tidak per orang, cukup pimpinannya saja. Tapi Prabowo sudah suruh naikin gaji hakim semua kan. Itu penting. Bagi saya itu justru penting. Hakim disebut sampai nangis-nangis meminta kenaikan gaji. Itu bagi saya logis dan itu orang baik. Hakim-hakim yang baik itu. Dia punya keperluan yang sangat mendesak, tapi gajinya tidak cukup. Apa yang harus dia tempuh? Dia memainkan perkara tidak mau. Dia harus minta dengan cara sampai menangis kepada pemerintah, naikkan gaji kami sehingga kami bisa bekerja dengan nyaman. Kira-kira naikin gaji mereka bisa punya integritasnya, nggak takut mati gitu. Soalnya ada hakim yang dibunuh juga kayak betul. gitu. Kan ini kan berhadapan dengan mafia kan. Yang tadi kalau kita bicara kalau ada mafia peradilan, ini kan tinggal disuruh bayar berapa hakim itu bisa dibunuh di. Itu salah satu ancaman. Kalau pernah diancam juga. Iya, sebagai hakim pernah melalui telepon saja kebetulan ya. Ditanya sekretaris saya ini laki-laki. Sekretaris saya ditanya, Pak Gayus pulangnya lewat mana? Nah, seperti itu kan satu ancaman yang cuma pakai kata-kata. Banyak ancaman lain ya yang dihadapi oleh para penegak hukum, tidak cuma hakim. Semua penegak hukum pernah merasakan itu. Bahkan saya khawatir sekarang ini. Kalau usulan saya ketika saya di DPR agar ada LP atau pemasyarakatan penegak hukum, kalau tidak mati di situ juga itu, karena mafianya masuk ke situ, dendam pernah keluarganya atau temannya atau gengnya dihukum oleh hakim ini, nah itu saya pernah usul, tapi kan semua hal yang diusul tergantung keuangan, apakah APBN kita cukup untuk menciptakan satu pengamanan atau perbaikan. Ini persoalan. Tapi perlu pengawalan terhadap hakim itu. Setiap hakim mesti ada pengawalan dari ini dimanapun dia, artinya dia di lingkup di seputar di mana dia berada. Anak saya hakim muda, ketika beberapa tahun yang lalu ya mungkin dia pernah diancam dengan pasti ketika dia memutus pembunuhan keyakinan kelompok tertentu yang beda keyakinan, dan anak saya hakimnya. Karena itu dia diberikan perlindungan oleh KPN-nya ini di Banten ya, di sebuah kota di Banten itu, kemudian dikawal. Itu penting, tapi apa itu menjamin? Dia paling di rumahnya selama 2 minggu dia memutus, kemudian setelah itu kan tidak. Hakim tidak mendapat prioritas itu. Jadi ini memang perlu bagaimana sosok hakim juga harus berani menghadapi semua tantangan sebagai risiko jabatan. Tentara perang juga. Waktu Bang Gayus, Prof. Gayus menjadi Hakim Agung, ada takut nggak? Ada rasa takut nggak ketika ambil keputusan hukuman mati gitu? Secara pribadi saya tidak ya. Secara pribadi saya punya keyakinan, punya keperiman saya bahwa ya mati hidup di tangan Tuhan. Paling tidak satu itu. Kemudian kan saya dengan banyak pertimbangan dan saya dipublish. Kenapa saya mutus itu? Sebenarnya MA itu punya website ya yang memuat itu. Tidak hanya yang ekstra vonis dimuat sehari setelah putusan, tapi lengkapnya juga ada bahwa yang pertama diungkapkan kan dihukum berapa tahun itu di website ada, tapi di website memuat semua pertimbangan hukum kami dengan lengkap kenapa kok sampai diputus hukuman maksimal itu hukuman mati. Di situ ya. Saya tuh kenapa bicara mafia dan mafia peradilan dan abuse of power ini, karena banyak yang nanti akan bermuara ke pengadilan, ke MA. Kalau di MA orang sudah bilang nanti kita jaga di sana dengan bisa dibayar dan sebagainya, tanda kutip, karena sudah terbukti kan. Ini Presiden harus melakukan evaluasi segera ya. Saya pikir saya ada usul pada yang lalu Pak Jokowi, Presiden itu, dan saya diundang
untuk menceritakan apa yang saya artikan dengan evaluasi Waktu era Pak Jokowi. Pak Jokowi. Saya dengar ditawarin juga ada 4 kali panggil untuk Ya, dapat jabatan baru, tapi kok hari ini Pak Gayus nolak apa gimana? Ya tentu itu beliau tentu punya kewenangan yang tinggi dengan berbagai pertimbangan. Saya tidak pernah kecewa atau mempermasalahkan, walaupun dipanggil dan sebagainya itu mungkin hanya bicara-bicara kemudian tidak jadi, itu hal yang biasa. Tapi Saya janji. Ya tentunya, dan ada beberapa orang di situ ya yang tahu. Tapi bagi saya Bung Freddy tidak sesuatu yang mengecewakan. Karena integritas Anda nggak bisa dipengaruhi untuk kepentingan kekuasaan mungkin ya. Iya, saya waktu ada beberapa hal yang saya cuatkan. Nah, kemudian kalau soal bagaimana melakukan evaluasi, itu konsepnya akan saya sampaikan juga pada Pak Prabowo, presiden kita yang sekarang. Bahwa evaluasi itu kita hakim di seluruh Indonesia, PN, PT itu tergantung wilayah. Kalau kita di negeri atau PN ini tingkat kabupaten dan kota, ini jumlahnya 370 di Indonesia ini. PT itu sejumlah provinsi, hari ini mungkin 32 dengan Pemekaran. Artinya kita punya 2 pimpinan di sana, ketua dan wakil ketua. Jadi kalau MA itu sudah 10 orang saja, pimpinan MA. Itu saja, tidak seluruh hakim yang 9.000 itu, cukup pimpinan-pimpinan, ketua dan wakil ketua. Itu dievaluasi, kenapa? Karena mereka bisa memotivasi pada anggota-anggota wilayah kerjanya untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. MA beberapa kali menerbitkan peraturan Mahkamah Agung. Peraturan atau perma ini undang-undang ini, bukannya internal, mengikat publik. Seperti ancaman pada aparatur peradilan dengan beratnya hukuman yang diatur di sana. Kemudian ada yang lain berjenjang, sanksi berjenjang, itu ada permanya. Jadi kalau katakan ada hakim PN, ya yang ramai kemarin di Surabaya, itu KPN-nya bertanggung jawab, bahkan sampai ke PT itu diatur perma untuk tanggung renteng, tanggung jawab berjenjang namanya. Itu bertanggung jawab, itu bisa pidana kalau terungkap, oh ternyata ikut-ikutan ini. Nah, dia terkait itu maksud di perma yang mengatur mengenai tanggung jawab pengawasan di wilayah tugas masing-masing. Pak Gayus, apa kita di leader ini sedang menggarap perdebatan atau diskursus mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Ada 3 isu yang coba kita munculkan, kayak kemarin isu KPK soal Hasto. Hasto yang udah rame, mau ditangkap, mau ditahan, terus sudah geledah, hilang. Kedua, isu pagar laut. Ini kok jadi rame, perbedaan antara menteri dan menteri bilang kenapa dibongkar gitu. Presiden perintahkan TNI Angkatan Laut langsung bongkar gitu kan. Nah, TNI bilang demi rakyat untuk bisa ini mereka laksanakan perintah itu. Ya itu benar ya kan. Ketiga, soal mafia merek. Kita lagi bicara nih, lagi rame karena ternyata ada mafia juga ini. Nah, hakim mengambil keputusan itu mereka berdasarkan apa? Apakah kalau misalnya kayak merek, mereka perlu punya kemampuan karena ini bidang spesialis ini. Apa diambil hakim sama aja supaya lihat jurisprudensi aja apa gimana? Tapi kita break dulu sejenak. Sobat Leader, kita break sejenak. Sobat, kita kembali dan masih bersama Prof. Gayus Lumbun. Prof, menarik nih percakapan kita. Saya tadi sudah sampaikan bahwa kita coba akhir-akhir ini leader sedang mengupas 3 isu menarik. Isu pertama tentang pagar laut yang lagi rame, toh nanti kalau mereka berperkara siapa ke MA juga. Kemudian ada Hasto, Sekjen PDIP yang KPK menggeledah begitu rame, tapi sekarang guyup lagi, hilang gitu dengan adanya pagar laut. Kemudian muncul lagi juga isu yang kita angkat adalah mafia merek. Merek ada satu produk yang mereka sampai pengadilan berperkara terus. Sama-sama mereka punya sertifikat.
ada barang yang Iya. disertifikasi. Apa itu udah bilang nggak boleh, tapi kok bisa menang? Nah, di Mahkamah Agung. Nah, abang punya gambaran 3 isu ini seperti apa nih? Ya, kalau saya mulai dari yang pertama yaitu perkara Pak Hasto, Ya. Sekjen PDI Perjuangan ya. Saya juga ikut heran kalau melihat perkara demi perkara yang 3 tadi. Tapi kira-kira kalau kita bicara hukum pidana, bahkan hukum perdata juga bisa dengan ukuran itu, maka saya menggunakan apa diatur di undang-undang KUHAP kalau ini kan pidana. Itu menyebutkan mengenai petunjuk untuk mencari semua persoalan yang terjadi atau siapa yang melakukan. Petunjuk di KUHAP itu menyebutkan bahwa untuk merangkai atau menemukan semua persoalan sehingga bisa ditentukan siapa yang berbuat, siapa yang harus dihukum, itu terdiri dari 3 tahap, 3 segmen untuk bisa dengan jelas yang masing-masing harus mempunyai persesuaian. Yang pertama ada kejadian. Kejadian apa kalau perkara Hasto ini menjadi polemik yang luas? Ya. Kejadian tentang pemberian uang kepada salah satu anggota KPU untuk menjadi anggota DPR. Perkara itu kejadian. Kedua, setelah kejadian perbuatan. Siapa yang melakukan, siapa yang menerima uang, siapa yang punya inisiatif, nah, seperti itu. Dan yang ketiga ada keadaan. Ini konsep undang-undang nih. Keadaan seperti apa yang timbul, yang bersesuaian dengan tadi, kejadian, perbuatan, dan ini keadaan. 3 ini ukur dengan mudah kalau kita menggunakan pedoman ini untuk menjadi petunjuk bagi kita mendapatkan persesuaian sebuah peristiwa. Itu yang pertama. Nah, spesifik untuk perkara Mas Hasto ini, maka sebenarnya kok agak terlambat ya, udah sekian tahun. Kalau di awal-awal orang lari kan ada satu peradilan dilakukan in absentia misalnya. Jadi dipermudah, jangan dipersulit. Iya, jangan dipersulit, nggak perlu larut sampai hari ini. Kemudian berkaitan dengan yang lain diisukan kepentingan politik. Akhirnya semua ramai membicarakan. Semua ramai. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi saya berpikir kenapa saat awal belum dinyatakan hilang, dinyatakan tidak ditemukan, di awal-awal kan bisa in absentia, banyak digunakan itu proses itu. Nah, kemudian perkara yang kedua ini yang menarik juga, yaitu mengenai pagar yang ilegal, laut yang ilegal. Sama. Pagar makan laut. Karena laut dimakan pagar, bambu runcing misalnya. Nah, ini sama pendekatannya. Adanya kejadian, adanya perbuatan, dan adanya keadaan. Saya selalu menggunakan itu sehingga menemukan satu petunjuk. Sekarang masing-masing bagi saya ada keanehannya, ada tidak diproses secara hukum, tidak dimulai diproses. Yang gugat sudah banyak, pegiat-pegiat aktivis sudah banyak untuk menyampaikan kepada Jaksa Agung maupun kepada KPK. Karena ini merupakan bagian dari sebuah kejadian orang ada kepentingan untuk memasang pagar di tengah laut. Keadaannya seperti ini hari ini, nelayan sulit, mengancam ke depan nanti tanah kita dikuasai oleh yang bukan berhak, itu negara untuk laut. Nah, ini semua kan dirangkai adanya kejadian perbuatan, tapi tidak ada yang mulai di sini. Kalau saya mengatakan pencabutan ini kan bukan teknis yuridis yang tiba-tiba muncul ya. Ini tidak salah, ini didukung. Saya pribadi mendukung pencabutan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah sambil mengusut. Tapi kapan mengusutnya? Ini sudah kesekian bulan ya. Saya pikir lebih dari 5-6 bulan ini. Bergunjang-gunjing ke sana saja, tapi kok tidak ada proses yang transparan. Prosesnya mungkin ada, tapi tidak transparan. Menteri mana yang menerbitkan ketika menjabat sebagai kementerian? Tentu diurut dari bawah, bisa up and down bisa. Kasusnya ganti-ganti menteri, jadi satu bilang menteri AHY bilang, saya masuk udah terjadi. Menteri yang terdahulu bilang demikian juga. Jadi gimana dong? Itu kan saya katakan tadi, 3 konsep, adanya kejadian, ada perbuatan. Itu kan siapa yang melakukan dari awal? Tentu ujung tombaknya lurah, paling tidak. Terendah itu lurah. Nah, diisukan lurah yang kaya raya juga. Itu isu di masyarakat. Langsung naik sebenarnya
ke bidang-bidang yang bisa menjadikan sebuah sertifikat yang sekarang dibatalkan. Tapi menterinya bilang, menteri apa? Kelautan, menteri kelautan itu, Iya, Sakti. iya. Dia bilang bahwa ini kan barang bukti. Kenapa dibongkar? Perintah presiden kan harus dibongkar. Bagi Dan saya tentara perintah, melakukan ya, tugas bagi saya perintah itu tepat. tepat. Kenapa barang bukti harus fisik yang terjadi dan keadaan terjadi? Sekarang itu punya sarana elektronik. Kita punya untuk menjadi, karena bukti itu ada dua, Foto. barang bukti dan alat bukti. Ya, barang bukti mungkin dipakai itu sederhana sekali, nggak perlu dipersoalkan tuh dibongkar. Hakim Karena nggak ada nggak akan mempertanyakan itu. Saya pikir tidak, itu langkah-langkah seorang pimpinan negara yang bertanggung jawab. Ini saya pikir tepat langkah ini, tetapi masih dibarengi dengan proses hukum yang lain dan transparan. Siapa saja yang sudah diperiksa, lurah mana saja, sekian banyak lurah. Kemudian siapa saja lembaga-lembaga yang bisa terbitnya sebuah barang palsu dan menyimpang dari hukum. Ini mesti dimulai. Berarti presiden itu kan apa? Sumber hukum. Apa sumber penegak hukum? Beliau itu adalah kepala negara, Kan dan kepala pemerintahan. kan kepala eksekutif Ya. yudikatif. Jadi artinya dia bisa melakukan apa saja untuk memerintah. Bisa apa saja sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kewenangannya. Nah, kalau ditanya wewenang apa, sangat berwenang karena ini demi kepentingan rakyat untuk melakukan pembongkaran misalnya. Seperti itu ya. Kalau mencari hukumnya mungkin Perpu digunakan ya tentu kalau darurat. Ini sudah darurat sebenarnya Presiden mengambil langkah untuk secara langsung membongkar. Ini didukung bagi pikiran saya untuk penegakan hukum. Tetapi harus diikuti dengan penegak hukum lainnya sampai di mana atas pembongkaran ini yang kalau proses hukum itu bisa up and down dan bottom up. Itu bisa saja dibolak-balik bisa, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Ini mulai dari membongkar, tapi sekaligus nanti dicari siapa yang masang. Ya. Kemudian siapa yang punya kepentingan. Dibongkar semua siapa yang memberikan support dana sehingga bisa. Kalau dikatakan orang setempat kan tidak logis. Dari mana uangnya banyak besar itu untuk masang? Apa kepentingannya? Dia terganggu. Tapi kalau itu dulu katanya daratan, sehingga muncul sertifikat itu daratan. Kemudian sudah diabrasi, terjadi abrasi, jadi laut. Itu lebih jauh lagi ya. Itu bisa saja terjadi. Jadi itu harusnya selidiki ya, Itu diteliti pada saat benar nggak itu daratan. Dibuktikan Iya. dan pembuktiannya kan sangat mudah. Sekapan, memang ada pulau tenggelam juga ada, tapi Iya. itu berapa lama prosesnya? Ini Iya. berapa lama? Ya. Nah, itu tentu tidak mudah, tidak sulit. Tidak sulit ya. Mudah untuk Hakim punya tahu bagaimana. Hakim punya bukti dan punya keyakinan. Punya Ya, keyakinan. Hakim itu di samping dua alat bukti hukum yang memenuhi syarat, kemudian keyakinan hakim. Nah, kemudian soal merek, Ya. kan kita sedang bicara merek. Merek itu misalnya barang kayak air, kayak saya bikin Indonesia, Ya. kan nggak boleh saya patenkan atau saya buat sertifikat merek soal Indonesia, nggak mungkin diterima, Ya. ya kan? Sehingga saya taruh tambah satu, Ya. Indonesia satu, artinya itu merek saya, ya kan? Leader itu merek saya. Tapi kalau ada yang taruh barang juga, dia taruh apa namanya? Sekarang ini yang lagi ramai di pengadilan, barang kayak kaso itu, Iya. gitu ya. Kayu itu kan bahasa umum ya, bahasa Indonesia itu. Lalu dia klaim itu menjadi merek dia, Ya. kan sebenarnya nggak boleh gitu kan. Ya. Tapi pengadilan, kenapa? Bagaimana supaya hakim ini, apakah hakim itu dia harus punya leg spesialis di bidang ketika, apalagi di MA ya, kan memutuskan terakhir. Ya. Kalau enggak kan orang percaya hukum pertama, pengadilan pertama aja. Ya. Kalau orang naik banding itu kan dia ingin menemukan. Tapi hakim bilang kita ikut jurisprudensi yang lama. Artinya dia kalah dong. Artinya dia berperkara sampai mana hakim ya. Bagaimana supaya profesionalitas hakim ini dijunjung tinggi itu. Merek ini satu di antaranya yang disebut hak intelektual. Iya. Cipta, kemudian merek,
kemudian ada beberapa lah ya yang memang masuk di hak intelektual, dan di Mahkamah Agung itu ada satu kamar khusus untuk hal-hal ini. Kita sering bersengketa cipta misalnya, batik. Itu sampai ke internasional juga itu. Iya, betul. Jadi kita punya konvensi juga bagaimana mengakui merek yang kalau merek ini yang telah didaftarkan di sebuah negara yang menjadi satu kelompok persatuan negara-negara ini kan kita punya konvensi, kita punya aturan yang sama. Nah, kalau saya melihat tadi merek yang telah didaftarkan ini merek bukan cipta, bukan karya yang lain. Itu kan memang acuannya tidak boleh jurisprudensi sebenarnya. Jurisprudensi di negara kita ini tidak mutlak harus bisa digunakan oleh hakim. Paling tidak pertimbangan iya, tapi tidak mutlak. Kemudian kecuali negara-negara yang menganut jurisprudens, kita bukan negara jurisprudens. Tetapi ya tadi tentu banyak sisi. Saya tidak membaca pertimbangan hakimnya dalam perkara itu, tapi kira-kira pandangan saya begitu. Kalau dasar jurisprudens apa dari negara lain, mungkin kok kita tidak terkait ya, tidak terikat itu untuk memutus seperti. Harus ada pertimbangan yang genuine, pertimbangan spesifik terhadap kasus ini. Ya, misalnya itu kan pasal 21 ya, undang-undang merek itu kan. Nah, kalau apa namanya barang itu kan namanya di haki ya, ketika dia menetapkan mengeluarkan sertifikat satu merek, kan berarti sudah mulai pertimbangan panjang, sehingga siapapun yang datang bahwa mengklaim merek itu milik dia, itu kan harus dengan sendirinya ditolak. Ya kan, misalnya nggak boleh, misalnya barang kayak sebut saja misalnya Indonesia, dia datang klaim ini milik dia, kan nggak boleh di awal. Apakah hakim kenapa bisa memenangkan dia? Ini kan dilalui dengan kewenangan, sama dengan dua kasus lainnya itu dimulai kewenangan. Kewenangan tentang diterimanya pendaftaran merek itu kan di Kementerian Hukum dan HAM yang lalu, sekarang Kementerian Hukum. Di sanalah sebenarnya mulai dipersoalkan layak didaftarkan dengan jangka waktu sampai 50 tahun itu kalau tidak salah. Di awal 10 tahun kemudian 50 kalau tidak saya salah ingat. Karena saya bukan hakim soal merek. Nah, tetapi kewenangan hakim itu kan harus diuji oleh peradilan. MA itu mungkin terakhir, sebelumnya memang di PN, dan banyak sekali merek-merek saya ketahui menjadi persoalan di Mahkamah Agung yang bukan wilayah kerja saya, tapi saya paling tidak tahulah sebagai orang berlatar belakang hukum untuk pengaturan mengenai merek yang telah didaftarkan dengan sah di negara tertentu, dalam hal ini negara Indonesia. Itu tidak mudah dibatalkan kecuali pengesahan ini menyimpang atau melanggar, ya seperti sertifikat ya tadi kasusnya itu, ini kan bisa dibatalkan kalau memang salah. Tapi kalau sampai apalagi sampai disasar ke pidana kan terlalu jauh itu, terlalu jauh. Jadi yang pemilik misalnya kayak sebutnya yang lagi di pengadilan sekarang, mereka lagi banding di pengadilan itu, kaso itu kan kayu bahasa Jawa orang biasa untuk pasang bangunan. Ketika saya mengklaim itu milik saya, mempatenkan kan itu nggak boleh, itu mesti ada kaso apa. Nah, yang punya kaso apa yang lanjutan itu bisa kan itu jaringan ya, itu menjadi kalah. Hakim melihat jurisprudensi yang ini bahwa sudah ada merek itu. Ya, tentu di pengadilan tingkat pertama biasanya dibanding mungkin akan terkait bahwa yang menerbitkan itu kan Kementerian Hukum dan HAM yang lalu kan Kementerian Hukum. Di sana dia akan diundang oleh pengadilan yang akan mengadili sah tidaknya mereknya digunakan atau yang mengklaim. Itu jelas di sana. Di samping itu ada ahli. Di samping orang yang terkait nanti akan menjadi bagian dari orang yang turut tergugat itu. Kementerian harus turut tergugat. Kemudian ada ahli yang independen. Dia menceritakan dengan peristiwa ini ditambah dengan lain berarti boleh dan diizin keluar yang dipersoalkan sekarang itu kan bergulir dalam satu proses peradilan. Tapi kalau pengadilan sampai ke pengadilan yang sudah bilang nggak boleh barang itu kan nggak boleh dipatenkan. Artinya ditolak dong. Udah. Harusnya begitu. Kenapa dia dilanjutkan dan yang punya merek yang ada merugikan mereka yang berusaha itu kan?
Ya, kalau mengenai izinnya saya yakin tidak cukup di PN saja, itu PT UN. Sampai FA itu. Ya, terus nanti sama-sama ke Iya. MA untuk prosedur Hmm. penerbitannya itu PT UN yang punya kewenangan. Kok bisa terbit ini Iya. izin ini? Dan memang kalau bicara hukum ya tentunya sangat pelik dan luas ya hukum ini, agak sulit untuk kita bahas singkat waktu singkat. Tapi kira-kira saya menawarkan petunjuk tadi untuk menemukan sebuah persoalan dan siapa yang bertanggung jawab, yaitu tetap petunjuk yang ada pada KUHP yang jelas itu persesuaian antara sebuah kejadian, perbuatan dan keadaan. Itu konsep yang bagus yang nanti berkembang itu. Dari 3 unsur itu akan berkembang luas dan menemukan siapa yang bertanggung jawab peristiwa ini. Siapa yang tadi yang punya ide yang pertama. Ide itu ada satu gagasan disebut sebagai orang yang mempunyai mens rea dalam bahasa umum di ilmu hukum. Kemudian actus reus. Siapa yang menindak, siapa yang melakukan, kemudian keadaan yang terjadi. Itu satu bagi saya petunjuk yang cukup memadai untuk persoalan hukum sehingga terungkap semuanya dengan baik. Nah, kalau jadi artinya tidak bisa hakim, artinya hakim itu harus punya pengetahuan itu juga ya, soal kayak kasus mereka ini spesialis ini kan. Ya. Dia harus ditunjuk oleh, misalnya di MA kan pasti ada kamar-kamarnya kan. Ya. Di kamar itu orang itu dia harus paham benar soal itu memang barang itu kan. Disebut pengadilan yang bisa ad hoc, bisa spesialis. Perdata pun ada 2, perdata umum dan spesialis seperti kepailitan itu spesialis. Maka di sini memang perlu ahli-ahli, tapi bagi saya di awal itu sudah ada ahli di persidangan pertama itu, di tingkat pertama. Namun demikian ya tadi luasnya hukum ini memang kalau saya katakan yang lebih unik tentang kejahatan narkotika. Pelaku dan korban ini bisa tertukar ini, bisa menjadi pandangan hukum yang sebaliknya. Siapa pelaku, siapa korban. Korban itu pelaku atau korban ini memang korban yang asli sebagai korban. Ini kan sulit, tidak mudah melalui undang-undang kita menafsirkan. Ini harus secara legal sosiologi, bagaimana masyarakat itu menjadi bagian. Ini menentukan kalau di narkotika pengalaman saya seperti itu. Jadi kita sulit menentukan para penegak hukumnya kalau di negara kita BNN misalnya. Di setiap BNN pun mempunyai perbedaan itu, bahwa orang pecandu ini pasti dia korban atau dia juga bisa pelaku. Nah itu spesifikasi dari hukum yang luas tadi dengan tafsir-tafsir yang tidak sama. Jadi oleh para penegak hukum. Dasar hukum dari pengambilan keputusan di MA itu berdasarkan misalnya soal merek itu didasarkan pada perkara yang diajukan pasal yang dilanggar, ya. Atau hakim punya pandangan lain. Karena gini, kalau orang perkara dia naik ke MA kan dia punya dasar. Ya. Bahwa barang ini tidak boleh di merek ini tidak boleh dipatenkan diklaim oleh punya siapa. Ya. Betul. Tapi kalau itu lanjut terus ini apa-apaan kan kayak gitu capek kan, apalagi orang-orang UKM ya. Ya. Kalau lawan pengusaha besar yang dia sebut saja korporasi, ya. kan kasihan itu. Ya. Mereka tuh pingin punya nama gitu kan. Oleh karena itu kembali ke awal tadi saya menginginkan suatu evaluasi semua aparatur penegak hukum dari hakim nanti bisa meluas ke panitraan, kemudian administrasi hukum, administrasi peradilan agak berbeda dengan administrasi tempat lain. Ini perlu dievaluasi. Yang baik dipertahankan, yang jelek diganti. Tidak sulit mengganti hakim dengan uang pesangon atau yang lain. Mereka ini ASN. Bisa ditempatkan di lembaga mana saja yang memerlukan ahli hukum. Tidak harus jadi hakim. Hakim ada jabatan hakim. Karena apa? Hakim tidak direkrut oleh Mahkamah Agung atau dalam peradilan. Direkrut oleh PAN, Kementerian PAN dan RB di sana. Jadi artinya direkrut sebagai ASN. Jadi perlindungan terhadap usaha kecil menengah ini berhadapan dengan pihak yang mereka tanda kutip bisa bayar untuk memenangkan satu, padahal itu jelas-jelas larang itu barang itu nggak boleh dipatenkan atau diklaim.
tapi pengadilan memutuskan, gitu kan? Ya. Hanya bilang ikut Jurisprudensi. jurisprudensi. Jadi alasan paling mudah itu. Ya. Kan ini tidak membuat kepastian hukum dan akhirnya katanya kita mau bela Ya. usaha kecil menengah. Kayak saya mau hadapi waktu itu Kompas. Terus saya sebut aja Kompas. Tapi saya tuntut 1 triliun. Karena kadang-kadang saya udah bikin Indonesia 1, itu udah merek bagi saya. Mereka juga bikin. Saya telepon pemretnya, kalau enggak ini saya mau tuntut 1 triliun. Iya. Ya dia turunin. Ya udah kalau Bang Freddy ini ya saya turunin aja. Artinya mereka mau kompromi. Kan ini masalah etika moral, ya kan? Orang kecil tuh kalau enggak punya usaha, dia mau usaha supaya ada mereknya dia itu, dia tidak sudah dapat sertifikat, ya kenapa kok bisa kalah gitu loh dengan orang yang harusnya itu nggak boleh dipatenkan. Ya kayak saya juga kan, saya selalu bicara melihat diri saya juga berjuang dengan nilai. Tapi kalau saya kalah, saya perkara terus, boleh nggak saya sampai PK, sampai pingin tinjau kembali itu aturan semua. Tentu itu kebebasan masyarakat untuk memperjuangkan tingkatan-tingkatan keadilan di peradilan ya. Tetapi kalau kita bicara mafia, demikian jauh kita bicara, tentu ini tidak semudah kita untuk memperjuangkan hak secara hukum. Karena sudah masuknya berbagai unsur. Saya akan mengatakan gagasan yang mungkin tidak terlampau populer ya, tapi kira-kira ini kan negaranya dipimpin oleh seorang militer kembali. Ya, setelah berkali orang sipil, ya, bahkan ya orang-orang yang sedikit berpengalaman memimpin negara bahkan. Betul. Ya. Tapi menjabat presiden. Sekarang jenderal. Sekarang jenderal pasukan elit ya, yang negara ini, dan kita merasakan bagaimana tindakan beliau yang tegas sudah kita rasakan. Di bidang hukum yang belum ya, mungkin harus banyak usulan. Bagaimana kalau kita bikin bukan cukup satgas yang ringan-ringan, satgas yang dipimpin oleh semua orang kepala negara yang punya kualifikasi militer khusus ya. Jadi pasukan khusus militer itu membuat satgas kembali. Satgas pemberantas mafia peradilan ditempatkan tidak terlalu banyak di tiap pengadilan. Mungkin Khusus ini ya Satgas Pemberantas Mafia Peradilan. Keren itu. Ya, ini kebetulan secara kita memiliki seorang presiden yang dari unsur militer pasukan khusus, dan tindakannya jelas. Ya, membongkar, menindak, memerintahkan itu memang diperlukan saat sekarang. Pernah nggak negara-negara itu kita amati karakteristiknya? Negara yang sifatnya memang negara yang selalu menindak secara tegas ya. Ini disebut sebagai pemerintahan yang tidak otoriter tapi lebih represif namanya. Ini ada teorinya. Teori yang digagas oleh dua Philips Nonet dan Philips Selznick. Itu menggagas negara yang baik itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama represif. Tindak setegas. Indonesia pernah nggak? Pernah. Ya, kita punya Kokamtib, Ofstib. Zaman Pak Harto. Dan tapi itu otoritarian. Ya, saya menyebutkan secara teoritik ya memang membasmi pencoleng. Ya, tepat waktu itu eranya. Waktu itu. Jadi saya katakan tidak salah. Kalau sekarang Pak Prabowo tegas, menggunakan teori Philips Selznick Nonet ini dengan represif untuk memerangi peradilan, khususnya khusus peradilan. Ini kan semua perkara bermuara ke peradilan nantinya. Jadi artinya apa namanya, ketegasan khususnya di area peradilan. Jadi kebebasan boleh, silakan bebas bicara, tapi pemerintah boleh tegas untuk bukan represif dengan cara tegas itu. Iya. Perjalanan berikutnya negara akan menjadi negara yang otonom. Otonom itu artinya mengendalikan saja aparatur yang tadi yang represif menjadi tidak represif tapi tegas, yang terukur. Itu disebut oleh teori ini yang satu pemerintahan yang otonom, tidak terlalu represif. Nggak ada obstip, karena ada polisi, penegak hukum, tentara ini kan bagian pertahanan, dipisahkan kembali. Kemudian yang terakhir kita mengalami sejak Pak SBY sampai hari ini yaitu yang responsif. Maunya rakyat diatur seperti apa, DPR buat itu. Ini lebih merespon.
Nah, Ya. tiga hal ini. Tapi bagi saya, ketiga-tiganya akan sangat tepat pada saatnya. Tadi Bung Fredo mengatakan, tepat pada waktunya dan itu bisa berguna. Saat ini saya berpikir perlu represif kembali, Ya. nanti otonom, dan boleh kembali kepada responsif. Represif tapi tidak mengekang kebebasan. Oh tidak, represif itu hanya actionnya. Kasus Ya. terhadap kasus-kasus tertentu. Terhadap perkara-perkara yang memang parah terjadi. Ya. Obstif perlu. Jadi hari ini mungkin kalau kita mendesak presiden untuk memiliki satu satgas yang khusus Ya, saya kira menghadapi mafia peradilan. saya kira ini satu pembelajaran juga. Jadi supaya orang ngomong, dia lihat, dia berani ngomong, dia lihat dan dia rasakan, dia melihat dengan benar dia ngomong. Bukan kata orang lalu meramaikan saja. Kemudian presiden begitu ambil keputusan tegas, memang dia harus melakukan itu sebagai kepala negara. Tadi melengkapi bagaimana mengenai pagar-pagar di laut tadi. Mungkin kalau belum dikatakan satgas, tapi saya menganggap perlu gabungan, tim gabungan yang dikomando oleh presiden mengusut tuntas dari Darat, perkara. laut, udara tuh ada di sana. Ada. Dan itu Polisi. karakteristik seorang presiden yang berlatar belakang pasukan Jadi khusus. namanya satgas ya. Satgas saja untuk yang ini, untuk yang. Tapi nanti Memang, mungkin Bang Gayus, saya melihat ya, kalau kita dengar cerita masa lalu atau kajian-kajian, Indonesia ini kaya raya sejak zaman Majapahit dan orang datang mengambil kekayaan kita dari era masih tradisional, masih analog sampai era sudah digital ini. ya, Dan kita jadi pasar dan jadi masih begini terus. Ya. Masih dikasih makan, masih dikasih sembako, terus dan itu kebanggaan. Padahal secara tidak sadar kita mendorong penguatan terhadap abuse of power. ya. Sehingga melahirkan mafia-mafia itu. Bagaimana nih supaya sebagai seorang leader hakim agung yang punya mimpi besar ini? Ya, saya pikir kembali kalau kita mengatakan mimpi, Bung Karno kan bermimpi untuk kemakmuran Indonesia menguasai dunia. Indonesia ini taman bunga. Tapi taman sari bunganya ada internasional. Ya. Bagaimana kita masuk ke sana? Dan satu hal yang pidato Bung Karno menarik bagi saya adalah ketika beliau pidato di sidang umum tahun 60 atau 1960 di PBB. Dia mohon maaf mungkin tahunnya saya agak lupa, tapi pidato ini menarik dunia. Judulnya adalah To Build The World the Anew. World Anew. Ini sangat menarik. Itu Nah, ini sekarang saatnya legend. Indonesia ini. Sebenarnya Pak Presiden memikirkan ini bagaimana to build Indonesia anew, bukan dunia lagi. Artinya sudah action nih sekarang. Iya, harusnya begitu. Bung Karno udah pidato, Ya. sudah kasih gagas. Sekarang action. Ya, actionnya di Indonesia sendiri. era. Bagaimana kita membangun Indonesia baru. 5 tahun ke depan. Ya, bukan Indonesia emas saja, Iya. terlalu jauh. Baru Iya. dulu untuk Iya. mengentaskan semua keadaan yang Kayak buruk. Trump kan make America great again. Ya. Jadi kita nggak bisa Indonesia again karena kita belum great. Ya. Ya, tapi saya pikir ada media seperti Bung Freddy dulu ini untuk menyuarakan. Ini satu perjuangan juga di dunia Aduh, pers. panjang. Ya. Ini sangat menarik. Perjuangan panjang nih Bang Gayus. Iya, tapi saya yakin Bung Freddy dengan banyak bertahun-tahun di semua lembaga, Iya. di RRI saya pernah dengar merombak RRI yang dari keadaan yang tidak seharusnya, ya, melawan semua, bahkan melawan pemerintah kalau saya tidak salah. Ini perjuangan Bung Freddy yang tidak boleh berhenti. Integritas. Saya punya kenapa leader saya sematkan pada para tokoh harus punya integrity, professionality, and personality. Kadang-kadang personality ini mengalahkan professionality dan kita menggugurkan integrity kita. Sehingga di leader selalu saya dorong. Kalau semua mau jadi pemimpin, korupsi, abuse of power tidak ada. Karena semua tujuannya untuk visi menolong rakyat, bagaimana membuat bangsa ini punya integritas. Kan gitu Bang. Yang berat kalau masing-masing poin tadi, integrity, kemudian Professionality itu berkonflik, itu yang persoalan. Ya, Hmm. kita punya 3 lembaga tinggi kekuasaan dan 2 lembaga tinggi pengaturan. Yang kekuasaan adalah
eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini mempunyai kekuasaan tinggi untuk menentukan kehidupan dan poros yang berputar secara seimbang semestinya. Dua pengaturan ada Bank Indonesia atau Bank Sentral dan BPK yang mengawasi uang negara, keuangan negara terhadap semua pengguna di negara ini. Maka dua kelompok ini mestinya sejalan, satu putaran poros yang sama. Itu mungkin harapan kita. Jadi bagaimana DPR tidak pernah sebagai rubber stamp, ya, dia ngikutin eksekutif. Sebaliknya eksekutif tidak memperalat. Padahal kita ini trias politika itu katanya Montesquieu. Sebenarnya kita selalu ngomong kan, separation of power itu, bahwa eksekutif, legislatif, yudikatif. Saya membayangkan negara besar dan kekayaan yang besar ini, kalau tiga-tiga ini menjalankan dengan baik, Bang. DPR kontrol eksekutif, ya kan? Yudikatif melaksanakan tugasnya untuk menghukum dengan baik, ya kan? Terpengaruh mafia. Terpengaruh mafia. Artinya, ya nggak apa-apa siapapun bersalah. Lain kalau sang presiden sendiri yang melakukan abuse of power, nah ini kan puyang ke bawahnya, iya kan? Nah sebaiknya kalau memang mau kayak Pak Harto, jelas dia melakukan apapun karena negaranya otoriter. Nah kalau negara demokrasi memang nggak bisa. Karena dipantau semua gerak-gerik sang presiden, kan gitu, Pak. Karena ada aturan juga tentang impeachment. Ada aturan pemasgulan. Bahwa dia bisa di-impeachment. Bisa di-impeach kalau melanggar. Tapi di situ kan DPR mesti melihat. Di situ ada eksekutif, di situ ada yudikatif. Nah kadang-kadang kok DPR memberikan penyuluhan? Saya bingung, Pak. Yudikatif memberikan penyuluhan. Saya pikir laksanakan aja tugasnya. Kayak KPK, nggak usah melakukan penyuluhan, tangkap siapapun yang sudah terbukti korupsi, ya kan? Kan begitu, Bang. Keputusannya kan begitu. Apa kita melakukan penyuluhan? Pernah ada yang protes tuh di mana? Udah Pak, nggak usah penyuluhan, orang KPK yang melakukan penyuluhan. Kalau Bapak aja di dalam nggak bisa lakukan penyuluhan, Bapak juga tangkap gimana dong? Nah, jadi memang kalau kita bicara teori trias politika, ya tiga kekuasaan yang saya uraikan tadi, itu memang masing-masing punya ciri yang berbeda tiap negara, teori digunakan secara berbeda ya. Katakan Indonesia. Sebenarnya Indonesia kalau mau mencontoh negara lain yang tidak mempersoalkan tadi penyuluhan atau sosialisasi istilah sekarang ini, DPR itu dalam perannya salah satunya legislasi, ya pengawasan, budgeting dan yang lain itu fokusnya kepada legislasi untuk digunakan oleh eksekutif. Ketika undang-undang itu telah dibentuk, ya istilah undang dibentuk bukan dibuat ya, dibentuk menjadi undang-undang, itu otomatis publik dia anggap tahu itu. Cuman Belanda kita dengan kemongan, mong ada regulasi baru nih tiap kampung-kampung. Saya nggak perlu, juga nggak perlu media. Sudah dianggap tahu betul. Lalu sosialisasi dan kemudian sekarang Pak Prabowo presiden kita ini mengurangi sosialisasi, kunjungan ke luar negeri, kan apapun bentuknya, sosialisasi dan lain. Nah sebenarnya yang baik, dia mau action, dia kan bilang action, bukan banding lagi atau itu perintah, betul. Itu perintah. Betul. Jadi mestinya aparatur semua di bawah kendali presiden sebagai kepala negara melaksanakan. Saya merasa begini, Pak Gayus, 50-an menteri dan tambah dengan utusan, mereka itu ditaruh di situ sebenarnya bukan senang menjadi pejabat gitu, tapi ada satu beban di pundak mereka yang harus mereka laksanakan. Tidak bisa enak-enak kayak dulu. Itu idealnya. Tapi yang mereka tunjukkan bahwa mobil sepusing kita di jalan ngeong. Kadang-kadang saya tidak mau jalan di tengah aja. Silakan lu mau marah. Tapi maksud saya ini apakah ini yang kita tunjukkan kok bangga kayak gak ada gua punya power gitu. Gimana? Pak Presiden sudah mencoba untuk brainwashing hal-hal kelakuan seperti itu di Magelang, di tempat beliau dibentuk sebenarnya sebagai tentara.
Nah itu kan satu konsep berpikir yang bagus sama presiden, dibawa ke kawah Candra di Muka istilahnya, digodok di sana, fisik dan mental digodok sekian lama di sana. Mestinya itu dipahami dengan baik, itu diresapi dan dilakukan. Saya melihat juga sebelum Pak Prabowo presiden itu kumpul-kumpul di ibu kota yang baru itu. Di sana saya lihat dikumpulin juga di IKN. Saya lihat tayangannya, wah tapi joget-joget, kemudian berbeda dengan Pak Prabowo yang mengirim ke kawah Candra di Muka untuk dibentuk moral dan fisiknya. Itu sangat bagus sebenarnya. Tapi apakah semua anggota kabinet, menteri maupun wakil menteri ini sudah bisa menyerap tujuan di presidennya apa membawa mereka ke Magelang? Itu mestinya Bung Tapi bagus Freddy. Presiden Prabowo, dia melihat mafia di peradilan, dia sudah melihat semua proses penegakan hukum, kepastian hukum, dan aparat-aparat negaranya. Sebenarnya beliau pidato beberapa kali, mungkin tidak eksplisit, tapi secara implisit sebenarnya kita harus paham bahwa jadi nggak perlu lagi mereka misalnya kita dukung Bapak Presiden punya kebijakan. Menteri nggak perlu ngomong dukung Bapak Presiden lagi. Itu kewajiban. Kewajiban kok itu. Prestasinya yang harus ditunjukin kan begitu. Betul. Jadi nggak boleh menghayal karena Pak Presiden punya maunya begini, bukan sebenarnya. Orang juga tahu gitu. Tapi kalau bersandar itu tanda-tanda apa dulu tuh yes man itu. Iya. Padahal mungkin Presiden bukan tidak maunya begitu. Kalau saya boleh membuat contoh ya, seorang yang terlambat datang di sebuah pertemuan, saya contohnya yang sudah meminta maaf, Bung Freddy, saya akan terlambat dan saya sudah mulai berangkat nih karena memang panjangnya rapat tidak bisa diukur dengan pasti. Tapi saya tidak bicara traffic jam, saya tidak bicara banjir, itu kan alasan. Yang dibuat seribu macam itu. Yang penting solusi. Solusi apa yang saya tawarkan kepada kesalahan saya. Jadi ini ada solusi. Menteri-menteri tidak boleh mengeluh bahwa ini dari zaman yang lalu. Tidak boleh. Itu kan yang saya bilang tadi, alasan macet lah, banjir itu alasan. Tapi solusi yang sebenarnya dibuat oleh seorang pembantu presiden. Presiden sudah sangat baik hari ini menurut pandangan saya. Dibanding yang lalu. Ini sudah sangat baik. Presiden mempunyai niat membangun negara ini karena karakteristik seorang militer dari pasukan khusus. Tentunya tindakannya adalah apa yang konkret dilakukan dan langsung dilakukan. Perintah. Sebenarnya perintah ini bagi pandangan saya itu instruksi. Bukan perintah. Instruksi diusut ini. Diselesaikan. Tinggal menterinya saja atau mantan menteri yang semestinya mau menanggapi dengan baik. Mantan menteri yang sekarang juga masih menteri ya. Itu harus bisa menanggapi ini dan memberikan solusi tadi. Bagaimana solusi atas keadaan yang sekarang ini dari yang dulu. Jadi bukan alasan. Iya. Tapi kayak model OCCRP yang menurunkan investigasi soal korupsi tokoh-tokoh, sejumlah tokoh, mungkin Pak Gayus juga dengar ada Al-Assad di Suriah. Dan Jokowi salah satu nominasi, dan itu sempat ramai tapi menghilang sekarang. Yang saya melihat bahwa ketua KPK, mantan ketua KPK di sini, bahwa itu harusnya penegak hukum sudah harus instruksi presiden untuk menyelidiki awal dengan praduga tak bersalah dulu, ya kan? Kemudian dibuka ke publik sehingga kita bisa punya tidak memfitnah juga gitu kan. Kemajuan saat ini kan sulit didebat untuk diingkari. Kita punya jejak digital yang tidak bisa dihapus. Apa yang digagas pejabat yang lalu atau pimpinan negara yang lalu itu ada digitalnya. Jadi kalau kita mau memulai penyelidikan sebelum penyidikan itu satu rangkaian yang mudah untuk dilakukan, tapi belum terjadi hari ini karena tidak pekanya. Jadi hanya rame-rame aja ya. Selalu tentu publik akan rame karena tidak transparannya proses. Akhirnya yang ditangkap tuh yang pengelanggar undang-undang ITE kan, namanya orang nggak ngerti hukum, dia asal ngomong, dia publish, kena. Jadi yang ditangkap mungkin itu doang yang tidak tadi itu tidak membuat solusi apa
yang terjadi di masyarakat, tidak aware kepada masyarakat, itu udah teriak-teriak ini peradilan udah seperti ini transaksional. Itu bagi saya tadi sebaiknya ya untuk jangka menengah lah, kalau nggak jangka panjang, buatlah satgas khusus mafia peradilan. Sebelum ada evaluasi yang saya tawarkan, Pak Jokowi, Pak Mahfud pernah mengundang saya karena surat ke Presiden Jokowi diteruskan ke Pak Mahfud. Apa maksud surat ini? Evaluasi, kemudian ada eksaminasi, putusan yang menyimpang itu menimbul korban. Salah hakimnya di penjara, lalu korbannya bagaimana? Dihukum berat, padahal nggak seharusnya. Atau yang sebaliknya dibebaskan. Ini kan ada solusi semestinya. Baik, Bang Gayus, kayaknya kita udah hampir sejam. Tapi saya minta pandangan Pak Gayus sebagai mantan Hakim Agung terkait 3 hal tadi. Pertama, soal kasus Hasto. Kira-kira sebaiknya bagaimana supaya kita lebih fokus kepada yang tugas KPK yang besar ini, karena sudah dilihat sebagai syarat politik. Ini bagaimana menjelaskan ini? Yang pertama, kalau bisa kasuistis ya, namanya urusan Sekjen PD Perjuangan, KPK itu harus sebenarnya mengerti benar tugasnya, koridornya. KPK ini kan sifatnya pencegahan sebenarnya, tidak penindakan. Di banyak negara yang lembaga anti korupsi itu hanya mengulas, menemukan proses hukum, diserahkan kepada lembaga lain yang bernama bisa kejaksaan atau yang lain, langsung ke pengadilan. Ini sekarang KPK mencari sendiri sebagai penyelidik, penuntut umum, pengadilan tipikor juga ini. Jadi satu rangkaian yang tentu tidak birokrasi panjang ya. Iya, terlalu panjang dan satu lembaga. KPK diperlukan, sepanjang masa diperlukan. Seperti kita akan membentuk Satgas Peradilan, itu KPK boleh dilibatkan dalam salah satu tim itu. Sama juga yang terjadi sekarang di banyak tiga perkara tadi. Bisa dimulai. Persoalannya berani apa tidak memulai, mau tidak memulai. Ada sense of belonging apa ya, memiliki negara ini kok mau dikuasai sipil, perusahaan asing lagi yang banyak. Itu bagaimana negara ini akan dikuasai sebagian nantinya seluruhnya. Tanggung jawab kita sebagai bangsa negara ini untuk ikut peduli. Kalau pagar laut gimana? Saran Pak Gayus yang rame viral nih pagar laut ini. Bikin tim hukum. Unsurnya banyak. Bisa di luar hukum, tapi tim hukum untuk keperluan menyelesaikan kasus yang sudah menjadi kekhawatiran banyak orang. Ini kalau dibiarkan, negara dikuasai oleh swasta ini. Itu kira-kira inti yang saya ikuti beritanya. Dan berita yang make sense di pikiran saya, itu yang bentuk tim siapa? Presiden. Presiden kepala negara membentuk tim. Sudah di tangan beliau lah. Sampai dengan tidak usah pansel lagi atau panitia seleksi. Presiden menentukan sikap, lembaga mana yang ditunjuk atau orang mana yang ditunjuk untuk memulai bergabung mengusut hal ini dari awal sampai terbitnya sertifikasi hak kepemilikan. Ini tidak simpel. Dan harus transparan. Harus transparan. Tim ini bekerja secara transparan. Jangan tiba-tiba menghilang. Kemudian menjadi lama. Tadi itu perkara kecil diselesaikan, yang perkara besar justru mangkrak atau mandek. Ya. Ketiga nih kasus merek, sertifikat merek Kaso dan Kaso Mix yang sekarang mereka sekarang berperkara sampai di Mahkamah Agung dari sedang berproses. Nah, bagaimana ini supaya mafia merek ini bisa di pengadilan bisa memutuskan sesuai harapan masyarakat. Ya, merek ini memang suatu kelompok hukum yang unik memang. Saya sebut unik karena memang jaringannya dan pengalaman itu sangat kurang. Tetapi Mahkamah Agung itu punya kelengkapan, punya kamar sendiri untuk hal ini. Maka kalau ada kasus seperti ini yang saya anggap menggunakan dasar hukum putus jurisprudensi, kita bukan negara jurisprudens, maka ini dapat diadukan ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung itu ada dua, di lembaga pengawasan namanya, kamar pengawasan dipimpin oleh seorang tuada pengawasan, tapi di secara administrasi Mahkamah Agung ada dewas, Dewan Pengawasan, itu di bawah kesekjenan Mahkamah Agung. Di dua lembaga ini mungkin bisa rakyat memulai untuk membuat pengaduan. Logika hukumnya, logika publiknya,
Kemudian kaitan dengan penyimpangan yang jauh yang tak khawatir ada yang menjadi yang ngurus perkara secara menyimpang. Di Amerika itu ada lobbyist namanya, sah itu, melobi semua lembaga yang dia perlukan. Lobbyist ini resmi, tapi profesional. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia pandang lebih tepat atau sebagai saran, itu peran dari lobbyist. Itu satu lembaga yang sah. Melobi anggota dewan untuk buat undang-undang, melobi presiden untuk bisa membuat langkah-langkah yang tepat. Mungkin profesi ini bukan mafia, tapi ada di banyak negara. Dan kita belum punya. Jadi mendukung profesionalisme hakim, dia harus mengambil keputusan tidak hanya berasas pada jurisprudensi, tapi dia harus buka sesuai dengan tuntutan pasal yang diajukan. Betul. Soal misalnya kayak case kaso itu yang kita bicarakan di sini. Kaso barang itu kan tidak boleh dipatenkan, oleh diklaim. Kok tiba-tiba bisa mengalahkan orang yang punya barang kaso mix misalnya, kayak begitu. Ini apa yang Bung Freddy ini cuatkan tentang merek ini memang saya tidak sepaham dengan apa yang disebut no viral no justice. Itu sebenarnya tidak boleh, negara yang stabil tidak boleh punya. Tapi ini perlu saat-saat ini, cuatkan saja Bung Freddy, sehingga MA semua penegak hukum dengar keluhan masyarakat melalui suatu lembaga penyiaran yang dipimpin oleh seorang yang memang idealis sekali, seperti siapa tidak kenal Bung Freddy Dolus yang di luar sudah sangat tahu, pejuang di bidang pers dari RRI dan sebagainya. Saya pikir perlu dicuatkan dan mungkin dilengkapi dengan pengaduan ke badan-badan pengawas hakim yang mana dewas, dan kalau KY itu hanya perilaku hakim tapi ini mesti di lembaga yang Dewan Pengawasnya. Dewan Pengawas ada di 2 lembaga di Mahkamah Agung, Dewas dan Kamar Pengawasan, dipimpin oleh ada pengawas. Jadi itu misalnya, akan mempelajari. Misalnya karena ini UMKM kita kita kalah dengan korporasi besar. Kita terus berjuang sampai ke Dewan Pengawas juga, bahkan kita bisa melakukan PK itu upaya hukumnya, upaya sebenarnya untuk supaya dapat kepastian. Ini kan nggak boleh nih, kan nggak boleh dipatenkan atau diklaim. Kok bisa ada yang mengklaim dan itu diterima pengadilan, itu ya masalah. Pengadilan juga banyak unsurnya, hakim salah satunya, itu dipublish saja hakim ini kok mutus seperti ini. Tidak ada salahnya di era keterbukaan. Perkara pembunuhan di Surabaya dibebasan itu juga mencuat dengan sangat ramai itu. Nama-nama hakimnya, nama-nama paniteranya, sehingga terungkap ternyata penyimpangan berat. Betul. Jadi kadang-kadang transparansi itu perlu keterbukaan publik itu perlu, jadi tidak ada lagi ditutup-tutupin. Wah, jangan pakai nama orang, disingkat saja. Wah, itu juga bagi saya tidak transparan. Publik harus tahu. Kalau sudah di pengadilan sudah terdakwa kayak itu, nama orang harus jelas. Kan media punya, tapi media boleh punya etika. Siapapun masih penyelidikan itu kita masih melindungi namanya, pakai inisial boleh. Tapi kalau di sidang terbuka kan sudah jelas. Sudah terbuka, dengan ini di pengadilan sudah langsung nama terbuka, langsung, nggak boleh lagi inisial. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya itu sudah milik publik. Kalau masih di polisi kita masih lindungi, karena itu nama-nama. Masih terduga. Itu etika persnya di sana. Tapi Bang Ayus, ini menarik semua yang kita bicarakan hari ini. Kayaknya kita mesti butuh waktu lagi untuk spesialis khusus kasus-kasus, dan Bang Ayus nggak boleh bosan-bosan ke leader. Saya akan sangat mendukung Bung Freddy dengan semua kegiatannya. Terima kasih. Baik Sobat Leader, demikian 1 jam kita berdiskusi bersama Profesor Dr. Gayus Lumbun, seorang mantan Hakim Agung yang juga punya julukan sebagai hakim pencabut nyawa. Ini keren, tapi bukan itunya, tapi beliau punya integritas untuk mengambil keputusan di masanya. Dan dari pemaparan atau kajian-kajian pemikiran-pemikiran beliau di berbagai media, kita sudah tahu bahwa memberikan banyak pencerahan, dan kita dapat masukan banyak sekali untuk bagaimana kita beraksi atau berperkara atau bersidang ikut di pengadilan dan dimanapun. Jangan takut, siapapun Anda yang berada di balik sana, untuk menyuarakan yang benar. Dan saya Freddy Ndoro bersama Prof. Gayus mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi.